Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wa hamdan yakunu ridau wa mardiyan lillahi Rabbil Alamin. وحمدا لمن قال في كتابه الكريم فهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa zid ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa adal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid An-Nur rahimakumullah. Mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita dalam praktisitas kita sehari-hari dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Bahasa kita sehari-hari yang kita cari dan yang kita kerjakan adalah mencari dan mengerjakan ridha Allah seraya ingin berbakti kepadanya senantiasa. Jikalau kita mengerjakan yang kayak demikian ini, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah, dunia kita, akhirat kita. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian semuanya di sisi Allah hanyalah kalian yang paling bertakwa kepadanya. Tidak dipandang dari status sosial yang kita punya, tidak juga dipandang dari status finansial yang kita punya. Jamaah rahimakumullah,
kita sudah mengerjakan takwa Allah, maka kita akan dilabeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Attaqullah la'allakum tashkurun." Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya kalian akan menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Dari syukur itu, hadirin, Allah pun akan menyelamatkan kita, dunia kita, akhirat kita. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, "Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum." Apa kalian mengira Allah akan mengadab kalian kalau kalian bersyukur dan kalian beriman? Wallahu syakirun alim. Dan Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Bahkan ayat yang sangat familiar betul di telinga kita, bahkan panjenengan semuanya juga banyak yang hafal, hadirin. Allah juga mengingatkan kepada kita, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian bersyukur atas rahmat nikmat Allah, janji Allah, "La azidannakum." Kami, kata Allah, akan menambah rahmat nikmat kepada kalian semuanya. Sebaliknya, "Wala in kafartum inna adabi lasyadid." Kalau kalian kufur, ingkar atas rahmat dan nikmatku, ingatlah azabku sangat pedih. Jamaah rahimakumullah, masih di bulan Muharram, saya ucapkan selamat tahun baru Islam 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita dan keluarga, bahkan bangsa Indonesia, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa sehari-hari kita, semoga apa yang kita kerjakan punya nilai barokah. Barokah, sekali lagi barokah. Apa itu barokah, hadirin? Menurut Imam Ghazali, al-barakatu ziyadatul khair. Sesuatu yang kalau kita miliki nilainya barokah, cirinya adalah menambah kebaikan kita. Umur kita kalau barokah, semakin tambah umur kita, artinya semakin tua kita, semakin baik, semakin baik. Harta benda kalau barokah, maka harta benda itu pun juga akan digunakan dalam kebaikan, termasuk kalau keluarga kita barokah, hadirin, maka di dalam keluarga itu ada kecenderungan untuk senantiasa melakukan yang baik-baik, sehingga al-barakatu azidukum fit ta'ah. Sesuatu yang kalian miliki nilainya barokah, nambahi kepada kalian untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah,
Sebenarnya hijrah menapak ke depan untuk lebih baik. Sebenarnya hijrah itu adalah peristiwa kemanusiaan. Hampir semua manusia, mulai Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, dalam hidupnya mesti pernah mengalami hijrah. Hijrah itu bahasa Arab hijratun, bahasa kerennya migration, bahasa Indonesianya artinya pindah. Contoh, kita yang ada di Masjid An-Nur ini, saya yakin tidak semuanya asli Surabaya. Saya yakin tidak asli Surabaya semuanya. Kenapa kok ke Surabaya? Mau tidak mau adalah hijrah, hadirin. Cuman ada sesuatu yang sangat prinsipil. Hijrah manusia pada umumnya termasuk kita ini memang beda dengan hijrah para nabi dan para rasul. Kalau hijrah kita ini hanya satu urusannya, urusan ma'isyah, urusan kehidupan, mungkin pekerjaan, domisili terakhir dan lain sebagainya. Beda dengan hijrahnya para nabi dan para rasul. Motivasinya hanya satu, mempertahankan Islam, mempertahankan tauhid, mempertahankan iman. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menyiarkan agama tauhid, agama Islam, bertemu dengan raja yang super zalim, yaitu Fir'aun laknatullah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam diintimidasi, dikejar-kejar. Akhirnya beliau pun juga hijrah dari Babilonia yang kita kenal sekarang Irak, keluar ke Syam yang kita kenal Palestina. Nabi Musa alaihissalatu wassalam menyiarkan agama tauhid, agama Islam, bertemu raja yang super zalim juga, Raja Namrud laknatullah. Beliau diintimidasi, akhirnya hijrah dari Mesir keluar ke Madian. Kita kenal dalam Al-Quran Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda yang beriman betul kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikomandani oleh Tamliha. Hidup pada zaman raja yang zalim juga, Raja Dukyanus. Mereka diintimidasi, akhirnya keluar dari Yordania menuju gua, makanya disebut Ashabul Kahfi. Biiznillah wa biqadril imkan, mereka ditidurkan oleh Allah, bahasa Quran, selama 309 tahun. Begitupun juga kita kenal Rasul junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyiarkan agama Islam di Mekah, tidak terlepas dari intimidasi orang-orang kafir Quraisy. Rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya pun hijrah dari Mekah ke Madinah. Cuman hadirin, hijrah yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita sebagai umatnya adalah kita ini harus hijrah hakikat. Kita ini sudah Islam, kita ini sudah iman, Muslim, mukmin. Gimana hijrah kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim kalau ngaku muslim, ngaku Islam, selayaknya dalam kehidupannya orang Islam yang lain selamat dari lesannya, selamat dari tangannya, selamat dari kekuasaannya.
al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Sedangkan orang Islam yang hijrah adalah orang Islam yang masih senang mengerjakan larangan Allah, hijrah, pindah total, berhenti, kemudian memproses diri, melakukan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul juga mengingatkan kepada kita, al-mu'minu man amanahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Seorang mukmin adalah manusia yang ada di sekitarnya mesti selamat darinya, terutama harta benda dan jiwanya. Al-muhajiru, orang-orang yang hijrah adalah man hajara dzunuba wal khataya, orang-orang yang hijrah dari dosa-dosa yang selama ini dijalankannya, berhenti total, memproses diri untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang hijrah adalah orang yang senantiasa mengerjakan kesalahan, kemudian orang itu berhenti, memproses diri untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari atau mengerjakan kebaikan. Hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mizan dalam kehidupan kita. Beliau menyampaikan nasihat ini kepada kita, man kana yawmuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih baik daripada hari kemarin, tahun kemarin, maka orang itu adalah golongan orang-orang yang beruntung. Wa man kana yawmuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Barang siapa yang hari ini, tahun ini sama dengan hari kemarin, sama dengan tahun kemarin, oleh Rasul, orang itu disebut orang yang merugi. Yang paling gawat adalah yang ketiga, man kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih jelek daripada hari kemarin, tahun kemarin, maka orang itu adalah golongan orang-orang yang terlaknati. Na'udzubillah min dalik. Untuk itu hadirin, Allah memberikan jaminan kepada kita, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, dan orang-orang yang jihad alias sungguh-sungguh dalam hidupnya, terutama menggunakan harta bendanya, jiwanya dalam agama Islam ini. Hadirin, jaminannya a'zamu darajatan indallah, mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan a'zamu darajah alias derajat yang sangat luhur, yang sangat tinggi di hadapan Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka adalah golongan orang-orang yang beruntung. Bahkan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, dan mau mengerjakan sesuatu yang baik kepada Allah baik, kepada sesama umat manusia baik, kepada makhluk Allah yang lainnya pun juga baik. Jaminannya tuba lahum wa husnu ma'ab, beruntung betul orang itu karena akan dikembalikan oleh Allah di tempat kembali yang terbaik. Tempat kembali yang terbaik adalah ridha Allah wal fauzu bil jannah, ridhonya Allah dan kebahagiaan di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan senantiasa bimbingan, lindungan dan hidayah dari Allah sehingga kita tidak enggan untuk melaksanakan sesuatu yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآية والذكر الحكيم. أقول قول هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هيأ أنواع النعم للمتقين في الجنة وهيأ أنواع الأدب على العاصين في الهاوية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون واسلكوا سبيله على الاستقامة وقدموا صالح الأعمال لدار الإقامة. إن الله وملائكته يصلون على النبي. نعم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا الله وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسماتة العدواء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والفتن والسيوف والمختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.